Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cikgu 2 FJR, yang mana pada kesempatan kali ini akan memberikan video pembelajaran, yaitu lanjutan dari materi kemarin, yaitu tekanan ruang terbuka. Yang kemarin kita sudah membahas tentang tekanan hidrostatis. Jadi tekanan ruang terbuka yang berikutnya yaitu tentang hukum Archimedes, yang mana pada hukum Archimedes ini kita akan memberikan beberapa keadaan benda yang terapung, tenggelam, dan tenggelam, dan beberapa hal penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Archimedes berbunyi, gaya apung atau gaya ke atas yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Yang mana gaya apung atau gaya ke atas itu dapat dirumuskan Fa sama dengan W udara atau gaya berat di udara dikurang gaya berat di fluida. Maka gaya Archimedes itu dapat dirumuskan Fa sama dengan rho V dikali VBF dikali G, yang mana Fa itu adalah gaya apung atau gaya ke atas atau gaya Archimedes. Rho F itu adalah massa jenis fluida, VBF itu volume benda yang tercelup, dan G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Persamaan dari hukum Archimedes bisa didapatkan rho B per rho F sama dengan W per Fa. Untuk hukum Archimedes digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Seperti contoh seperti ini, ada keadaan contoh nomor 1, bendanya berada di permukaan air, kemudian nomor 2 sebagiannya tercelup ke dalam air, kemudian nomor 3 di tengah-tengah kedalaman, kemudian yang ke nomor 4 itu adalah ada di dasar air atau di dasar wadah. Yang mana untuk kasus yang terjadi pada benda terhadap fluida, yang pertama itu di terapung, yaitu balok 1 dan 2 itu disebut dengan terapung, yang mana syaratnya yaitu W kecil dari Fa atau VBF kecil dari VB, rho B kecil dari rho F. Itu adalah untuk balok 1 dan balok 2. Kemudian untuk yang melayang yaitu terdapat pada contoh balok 3. Berarti itu balok 3 disebut bendanya melayang. Yang mana pada benda melayang itu keadaannya maka W-nya sama dengan Fa, VBF-nya sama dengan VB, dan rho B-nya sama dengan rho F. Kemudian yang keempat yaitu tenggelam. Tenggelam ini terjadi pada balok ke-4, yaitu tenggelam sampai ke dasar permukaan dasar air. Kemudian syaratnya yaitu pada keadaan ini W-nya sama besar dari Fa, kemudian VBF-nya sama dengan VB, dan rho B-nya besar dari rho F. Inilah kasus yang terjadi pada benda terhadap fluida. Contoh soalnya, yang pertama, sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton, tentukan massa jenis benda jika berat benda di dalam air 400 Newton dan massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Maka diketahui dalam soal WU-nya yaitu berat di udara
sama dengan 500 Newton, WF-nya yaitu berat di fluida 400 Newton, sedangkan rho airnya 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah rho bendanya, rho B berapa? Kemudian jawabannya adalah sesuai dengan hukum Archimedes, FA sama dengan W udara dikurang W di fluida. Maka gaya ke atasnya FA-nya sama dengan 500 dikurang 400. Maka FA dapatnya 100 Newton. Maka kita pakai perbandingan untuk hukum Archimedes yaitu rho B per rho F sama dengan WU dibagi FA. Masukkan nilainya, rho B-nya per 1000 sama dengan 500 per 100. Maka 100 rho B sama dengan 500 kali 1000, maka rho B-nya dapat 500.000 dibagi 100, maka rho B adalah dapatnya 5000 kg per meter kubik. Jadi massa jenis benda tersebut adalah 5000 kg per meter kubik. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi benda yang tercelup sebagian itu adalah sebesar 0,8 V. Berarti lebih dari separuh dari ukuran benda. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Maka diketahui dalam soal adalah rho F sama dengan 0,75 gram per cm kubik, VF sama dengan 0,8 VB. Ditanya adalah rho B-nya berapa? Jawabannya, jadi karena lebih dari separuh benda itu tercelup ke dalam air, maka benda itu bersifat melayang, bukan terapung ya, karena yang tercelup itu lebih dari separuh. Berarti kalau lebih separuh berarti dia melayang. Syaratnya melayang yaitu W sama dengan FA. Maka W itu adalah MB kali G, kemudian FA itu adalah rho F kali G kali VF. Maka MB-nya dirubah VB dikali rho B kali VB dikali G sama dengan rho F kali G kali VF. Maka G-nya bisa dihilangkan karena sama-sama sisi kiri dan sisi kanan, maka rho B kali VB sama dengan rho F kali VF. Maka masukkan nilainya, rho B kali VB sama dengan 0,75 kali 0,8 VB. Maka rho B sama dengan 0,75 kali 0,8. Maka hasilnya adalah rho B sama dengan 0,6 gram per cm kubik. Contoh soal yang ketiga, seorang anak memasukkan benda M besar bermassa 500 gram ke dalam sebuah gelas berpancuran berisi air. Air yang tumpah ditampung dengan sebuah gelas ukur seperti terlihat pada gambar berikut. Coba perhatikan, jadi dimasukkan benda M ke dalam air, airnya tumpah ke dalam gelas ukur dan air tumpah itu adalah berukuran 200 ml. Jadi air tumpahnya sebesar 200 ml. 200 ml itu sama juga dengan 200 gram. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan berat semu benda di dalam air. Diketahui massa benda MB sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg. MF sama dengan massa fluida 200 gram sama dengan 0,2 kg. Yang ditanya adalah berat semu benda di dalam air atau WF-nya sama dengan titik-titik. Jawabannya sesuai dengan hukum Archimedes, FA sama dengan W di udara dikurang W fluida. Maka untuk W fluidanya, WF-nya sama dengan WU dikurang FA. Maka WF sama dengan massa benda dikali G dikurang massa fluida kali G. Maka WF-nya sama dengan 0,5 dikali 10
dikurang 0,2 kali 10. Maka WF-nya sama dengan 5 dikurang 2. Maka berat fluida itu sama dengan 3 Newton. Maka WF atau berat fluida itu sama juga dengan berat semu benda di dalam air. Jadi di sini terlihat gambarnya, biar
kapal lautnya itu stabil, tidak oleng kiri dan tidak oleng kanan, maka agar kapal selalu dalam keadaan normal atau tidak tenggelam, maka garis kerja gaya ke atas air harus melalui titik berat kapal. Nah, kemudian galangan kapal. Setelah kapal masuk dalam galangan, air laut dalam galangan dikeluarkan sehingga galangan terangkat. Terakhir adalah penerapannya yaitu pada balon udara, yang mana balon diisi gas yang massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis udara. Jika gaya ke atas lebih besar daripada berat balon, maka balon akan terangkat. Sampai di sini dulu untuk materi hukum Archimedes. Semoga Ananda paham dari penjelasan video pembelajaran ini. Terima kasih.